saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di-Kau dan mengabdi padamu. Dalam di-Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di-Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di-Kau dan mengabdi padamu. Dalam di-Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan Tuhan untuk hari yang indah, hari yang baru di pagi hari ini. Kami rindu disapa oleh firman-Mu. Kuasailah hidup kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan menjadi firman kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kekasih Kristus, renungan siraman rohani bagi hari ini diambil dari kitab Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesus adalah jalan pendamaian. Kekasih Kristus, alangkah perlunya ada jalan yang dapat menjadi penuntun kepada tujuan. Dengan adanya jalan, maka transformasi, komunikasi, informasi menjadi lebih mudah. Terima kasih kita ucapkan pada pemerintah yang telah mengupayakan jalan tol di beberapa tempat, sehingga kemudahan dalam aktivitas semakin terbuka dan lancar. Yang dahulu ada gap keterbatasan, bahkan ada yang saling menyalahkan. Namun dengan adanya jalan tersebut, hal-hal permasalahan semakin berkurang dan diharapkan akan menjadi hilang. Demikianlah arti dan makna jalan yang bukan hanya dibutuhkan dalam menghubungkan atau transformasi, tapi juga berkaitan dengan ekonomi, relasi, pertolongan atau bantuan, dan solusi lainnya. Kekasih Kristus, demikian Paulus dalam nats siraman rohani di pagi hari ini menyaksikan bahwa Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui pengorbanannya. Dia telah menyatakan keadilannya dengan mempersembahkan dirinya melalui darah-Nya yang tercurah di Golgota, serta kemuliaan-Nya menjadi korban pendamaian demi keselamatan manusia dan menebus dari dosa dan kematian. Ini hanya diperoleh melalui iman percaya serta penyerahan diri melalui pertobatan sehingga mendapatkan pembenaran dari Allah. Ada 3 kata kiasan yang berkaitan dengan pendamaian sebagaimana dalam topik yang menyaksikan bahwa Yesus adalah pendamaian. Yang pertama adalah Kristus adalah membenarkan atau pembenaran. Dibenarkan berarti Allah yang benar
dengan memakai kuasa kebenarannya, dengan melakukan tindakan kebenaran kepada manusia melalui jalan keselamatan atau salib. Pembenaran dilakukan oleh Allah sendiri melalui anaknya Yesus Kristus yang dipersembahkannya menjadi tumbal atau korban untuk suatu pendamaian, sehingga setiap orang yang percaya dapat diselamatkan dan disematkan kepadanya hidup baru. Allah membebaskan orang berdosa dibenarkan oleh Allah menjadi seseorang yang tidak bersalah. Kendati sebenarnya di hadapan Allah orang berdosa adalah orang yang bersalah, tetapi kemurahan Allah sajalah yang mengangkatnya sehingga tidak bersalah. Dapat kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Allah berbuat demikian karena Ia mengasihi kita. Allah berubah murkanya menjadi kasihnya karena tindakannya, sehingga hubungan kita menjadi baik dengan Allah. Kiasan yang kedua adalah Yesus menjadi jalan pendamaian. Karena Yesus mempersembahkan hidupnya sebagai jalan damai agar kita benar. Ingatlah, tidak ada hubungan yang baik dengan Allah jika Yesus tidak memperdamaikan. Namun Yesus sebagai korban pendamaian yang menjadi pengampun dengan mengorbankan diri, mempersembahkan korban melalui dirinya sendiri dan membuka hubungan yang baik dengan Allah. Jadi bukan dengan persembahan dan usaha kita, tetapi karena kasih dan anugerahnya. Kiasan yang ketiga adalah Yesus menebus dari perbudakan, yaitu melepaskan dari kuasa dosa, karena Ia menerima pendosa sebagai orang yang dibenarkan kendati adalah orang bersalah. Karena Allah saja yang benar di dalam kasih karunia-Nya. Jadi bukan usaha atau ketaatan pada hukum, tetapi hanya mengandalkan pertolongan anugerah Allah, manusia menerima pengampunan. Kekasih Kristus, marilah kita melihat menjadi peneguhan di dalam kehidupan kita bahwa pembenaran Allah menjadi jalan menuju hubungan yang baik dengan Allah. Melalui kehidupan kita, di dalam kerendahan hati kita, penyesalan diri kita, dan hidup dalam kasih karunia, memampukan kita untuk dapat berdamai dan ketergantungan dalam takut akan Allah, dan senantiasa membutuhkan Allah senantiasa supaya kita dekat dengannya. Yang kedua adalah masuk dalam anugerahnya. Manusia membutuhkan Allah dengan hidup di dalam jalan kasih-Nya melalui percaya dan beriman. Hidup di dalam anugerah Allah sebagaimana nyanyian yang sering kita nyanyikan. Najub pangau, naasi roha, diau namago, diau na lilu nahenan. Nuai kutadda Tuhani, para si roha buluni, para si roha buluni. Pengasihan yang telah Tuhan Allah berikan kepada kita, hidup kita menjadi hidup yang diberkati, hidup yang berbuah, dan hidup di dalam kedamaian darinya. Karena itu marilah kita berjalan beserta dan bersama dengan Yesus yang adalah jalan pendamaian di tengah kehidupan kita, sebagaimana Dia menyatakan, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tiada yang sampai kepada Bapa tidak jika tidak melalui aku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa hanya Yesus Kristuslah jalan pendamaian di tengah kehidupan kami. Kami yang bersalah, kami yang berdosa, kami yang seharusnya kena murka dan harus menjalani kematian di dalam kutuk dosa, telah Tuhan gantikan melalui kesediaan-Nya menjadi tumbal dan korban perdamaian, sehingga kami dibenarkan dan hidup di dalam kehidupan yang baru oleh karena keadilan, kemurahan, dan kebenaran-Nya. Biarlah kiranya kami yang sudah dibenarkan dalam iman
senantiasa hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berkatilah kami satu hari ini dalam berbagai ragam aktivitas kami. Tangan kasih Tuhan menolong kami sehingga kami hidup dan berjalan di dalam jalan pendamaian, jalan yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Berkati juga saudara-saudara kami di tengah pekerjaan, di tengah perjalanan, di tengah pergumulan atau apapun yang menerpa di dalam kehidupan. Tangan kasih Tuhan yang menolong. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Kekasih Kristus, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, marilah kita berkarya di dalam Tuhan satu hari ini. Tuhan menyertai. Shalom.